dari ngobrol-ngobrol dengan pemerintah segala macam, ini pembatalan ini apakah sudah membicarakan juga bagaimana tahun depan? Mau dipikir pasti pada tahun 2020, tentunya antara 2022. pemerintah, enggak, tahun 2020, Iya. tahun lalu, Iya. waktu itu haji tidak ada, pasti sudah dibicarakan bagaimana 2001. Betul. Nah kemarin mungkin rapat besar pleno, mungkin 2002 juga sudah dibicarakan, bagaimana? Oke. Yang pertama kita memastikan ya kan bahwasannya jamaah haji tahun 2021 yang gagal sudah menjadi prioritas di 2022. Itu yang pasti. Yang kedua kita meminta layanan ya lebih dari pemerintah, mungkin melalui stimulus, melalui bimbingan, sehingga 2022 ini berangkat sudah lebih mantap. Ya mungkin juga ada yang harusnya berangkat tahun ini sakit, ya kita bisa sembuhin sakitnya sehingga 2022 bisa berangkat. Gitu. Soal antrian deh. Benar. Soal antrian. Saya kalau baca antrian, gini deh, Pak Jufari. Kalau yang paling besar itu sampai 60 tahun. Paling minim tuh berapa tahun sih antriannya ONH biasa tuh? ONH biasa itu antrian bisa 38 tahun, paling minim itu 15 tahun. Paling minim 15 paling tahun. Paling minim itu di DKI. Tak ada haji tersebut berikut daftar no. Aduh. Iya. 31 tahun, Jatim 31 tahun. Jatim. Jakarta itu 15 tahun, 20 tahun. Ini memang menjadi wacana yang perlu kita cari solusinya gimana haji ini tidak antri. Betul. Tapi Bang Oni, ini ada satu peluang kalau misalnya 65 tahun itu pemerintah memprioritaskan haji-haji yang sudah tua. Misalnya usianya sudah 70 tahun, itu nanti diprioritaskan. Nah, sehingga antriannya tidak begitu lama. Nah, tapi saya rasa ini PR yang luar biasa. Tidak mungkin. Ini prediksi Bang Oni ya. 2022 pun tidak mungkin juga kuota itu langsung dikasih sebesar normal 220.000. Betul. Ya. Nah, mungkin berapa persen? 75%? 25% aja, 50% aja itu perkalian tahun-tahun berikutnya masih mundur semua itu. Makanya kita berharap ini Bang Oni kalau sekarang haji ini nggak ada. Ya mudah-mudahan didengar juga oleh pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi harus mengundang kita lah. Ya, minimal ya para tokoh, stakeholder dan lain-lain untuk bisa berangkat haji tahun ini ya sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi. Ya, protokol kesehatannya juga mengikuti ketentuan Arab Saudi sehingga besok kita berangkat ini udah punya gambaran, oh buat 2022 haji pelaksanaan haji pandemi kayak gini. Nah, kalau umroh kita sudah ada contohnya kemarin di bulan November kan. Haji udah setahun sekali nggak diberangkatin, kita nggak punya gambaran haji pandemi itu seperti apa. Minimal para tokoh masyarakat, para pembimbing, beberapa pejabat yang diundang resmi sama pemerintah Arab Saudi. Gitu loh. Karena apa? Kita ini haji nomor 1 di dunia paling banyak. Paling besar. Paling banyak. Setahun tuh nampung berapa sih? 2 juta ya? 3 juta. 3 juta ya? 3 juta. Oke. Soal biaya. Ya. Dari 2020, 2021, adakah kenaikan ongkos biaya haji? Kalau biaya haji untuk ONH biasa tentunya ditentukan sama pemerintah. Yang penting setoran awalnya tetap. Tapi 2021 dibandingkan 2022 ada kenaikan nggak kemarin yang biasa? Kalau yang biasa kan belum ada pengumuman untuk keberangkatan. Tapi saya rasa begini, ada kenaikan. Jumlahnya saya lupa berapa persen, ya kan 15% atau berapa. Tapi yang jelas biaya kenaikan itu kan terkait dengan prokes. Nah, karena prokes ini benar-benar. Kalau ONH plus ya, Pak Farid, itu sekarang paling biaya paling kecil berapa pemberangkatan haji? Paling kecil ONH plus rata-rata teman-teman jual $10.000 lah. $10.000. Minimal $10.000. Artinya equivalent dengan 150 jutaan begitu. Itu 25-30 hari sana ya? 25 hari sampai 28, tergantung paketnya lah. Nah, jadi memang itu sudah diatur. Jadi kalau berkembang isu nasib haji Indonesia ini udah clear nih, ya mudah-mudahan udah clear dijelaskan oleh Pak Haji Farid, beliau adalah sekjen dari Ampuri. Mungkin banyak hal yang perlu diinformasikan nih, karena banyak sekali. Sosialisasi ini penting karena jemaah haji itu kan sampai per kota, sampai desa harus clear. Betul. Dan yang sekarang ini masih terus sebenarnya penggunaan dana haji untuk kegiatan lain. Ini yang betul. Itu kan memang ranahnya pemerintah. Makanya kalau menurut saya pemerintah kesini makin profesional. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah menunjuk badan khusus setingkat menteri yang namanya BPKH.
Badan Pengelola Keuangan Haji, gitu ya. Mas Anggito Abimanyu, ya kan, beliau juga sudah menyampaikan, sudah bikin skemanya, sehingga masyarakat ini aman, ya masyarakat aman, masyarakat tenang, dikelola dengan baik, ya kan, ya alhamdulillah, kemungkinan dengan bayar uang setoran awal sudah bisa berangkat karena ada biaya atau kelebihan dari pengelolaan yang bisa dikasih kepada jamaah, begitu Bang Oni. Nah, informasi terakhir yang Bang Haji Farid tahu, bagaimana sih kondisi di Mekah sendiri saat ini? Kondisi di Mekah saat ini, dan lain-lain untuk kemarin kita bicara dengan Pak Konjen Haji di Jeddah, ya, beliau juga menyatakan bahwa saya tidak ada persiapan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Biasanya kan kalau udah ada mau haji ini auranya sudah banyak, ya. Nah ini nggak ada. Yang jelas kondisi di sana sekarang pemerintah menargetkan semua harus divaksin. Nah, warga negara Saudinya harus divaksin semua sehingga clear. Nah, nanti yang kedua, ini mungkin tambahan informasi, semua yang masuk ke Arab Saudi, ya, itu harus memenuhi protokol kesehatan yang distandarkan oleh WHO. Nah, ini kaitannya kan bukan di sini. 2 kali vaksin sudah pasti menjadi persyaratan. Tapi setelah itu ada PCR. Nah, PCR juga harus standarisasi WHO. Tapi memang ya, yang menjadi pemikiran ibadah haji ini kan berkumpulnya orang. Betul. Sementara COVID-19 ini mencegah orang berkumpul. Ini yang menjadi titik krusial pembicaraan dan jadi pertimbangan ya. Betul. Bukan hanya pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi juga mengatur bagaimana wukufnya. Iya. Kalau mohon maaf, kalau di India itu kan hanya lokal negara India aja. Kalau di Saudi kan negara-negara lain masuk. Betul. Nanti dia pulang ke negaranya lagi, ya itu dia. Begitu nanti ya, ada kejadian mungkin, siapa yang mau tanggung jawab? Nah, soal umroh sendiri, apakah sudah ada pembicaraan kemarin pada saat rapat pleno itu peluang umroh bisa dibuka lagi? Yang jelas umroh ini insya Allah harus jalan. Ya, paling tidak 2,5 bulan lagi. Ya, biasanya habis umroh kan haji, mulai di 1 Muharram. 1,5 bulan mungkin ya, 2 bulan lah. Oke. Tapi tadi saya katakan ya, pemerintah kita masih masuk dalam 9 negara. Kalau itu sudah dicabut, peluangnya untuk umroh makin bagus. Tentunya kemarin kita bicara sama anggota kita supaya menata kembali jamaah-jamaah umrohnya. Nah, ini juga umroh juga bukan haji aja, betul. Umroh juga tumpukannya, antriannya luar biasa lagi. Jadi Bang Oni, menurut data, setahun tuh waktu keadaan normal 2019 umroh berapa orang? Umroh setahun berapa orang? Umroh setahun dari Indonesia 1,2 juta orang. 1,2 juta orang. Kita nomor 2 paling gede setelah Pakistan. 2 tahun kondisi seperti ini. Otomatis kan dikali 2 nih, 2 tahun. Dan orang juga sudah pada daftar kan, pasti ke travel ya. Enggak sih, kemarin kita dapat data ya, karena pandemi ini datangnya tiba-tiba dan langsung di stop pada tanggal 27 Februari. Bukan hanya yang daftar, lagi terbang ke Saudi di stop. Ya kan, baru sampai di stop, mampir ke negara lain di stop. Ini yang menyisakan permasalahan. Bang, ini ada pengalaman temen gitu tuh. Iya, doain mau berangkat begitu sampai bandara Cengkareng akhirnya masih mending sampai bandara. Ini lagi terbang begitu mendarat disuruh di Dubai, belum sampai Jeddah. Kalau sampai Jeddah boleh masuk. Nah, ini problemnya kemarin. Nah, itu tingkat antriannya mencapai 65.000 orang. Itu umroh yang belum diberangkatin. Karena kita prediksi memang umroh itu setahun sehari itu kita berangkatin 2.000. Sehari 2.000. Terasa ya. Terasa sekali. Bagi pengusaha travel umroh haji ini kalau selama 2 tahun ini suffer. Iya. Ya itu mantap lah. Mantap, makan tabungan. Bagi yang ada tabungannya. Tapi kan dari 500 lebih belum ada yang bilang tabungannya kering. Ya alhamdulillah kita doa aja karena kita ini melayani para tamu-tamunya Allah. Insya Allah gimana Allah memberikan kepada kita kekuatan, ya kan? Ya dengan caranya, yang penting niatnya harus tulus.